Kalau developer lain tekniknya, Pak. Tuh, Developer tuh paling seneng kalau kita tuh udah pernah ngerjain kerjaan developernya lain yang menurut dia rivalnya dia. Enggak, karena sekarang gini, kalau kalau dari orang introvert itu misalnya kayak saya dulu, saya selalu bilangnya biarlah karya yang berbicara pasti gitu. Nanti setelah tapi at the end sebenarnya kalau kita ngomong balik lagi kita masuk ke bisnis, kita nggak bisa kayak gitu sih. Kita nggak bisa ngomong biarlah karya yang berbicara seperti itu, karena at the end klien kalau kita mau misalnya mau pitching sama klien gitu ya, at the end kita harus ngobrol dulu sih, harus kenalan dulu sih. Karena so far memang kalau kayak yang tadi saya ngomong, kalau misalnya kita ditanyain quotation langsung, nih ini harganya segini, pokoknya kamu butuhnya ini, tak kasih ini sekian, most likely nggak akan goal kayak gitu. Itu sudah banyak sekali deh. Saya sudah nyoba seperti itu, karena itu yang saya lakukan kan. Saya coba seperti itu nggak bisa. Kayak gitu tuh nggak akan goal kayak gitu. Tapi begitu approach-nya lain, coba diajak meeting dulu, diajak ngobrol dulu, supaya kalian tahu seperti apa kebutuhannya, most likely malah itu bisa goal. Kayak gitu. Cuman kalau kita langsung kasih dia apa adanya, ini pokoknya kamu dapatnya ini, ada contoh gambar nggak? Ada nih, lihat di website seperti ini, sudah selesai. Ini langsung harganya sekian. Datamu mana? Datamu ini, oke, harganya sekian, sudah selesai gitu. Habis itu nggak dikontak balik pasti. Ngomong-ngomong kayaknya tadi kamu ngomong apa, biar karya yang berbicara. Aku nggak bisa bayangin. Misalkan Iwan ini pitching ke developer sebuah desain, kemudian sama dia dibikin rendernya keren, ya kan? Kemudian datang ke presentasi, ya ke semua pemegang sahamnya, kemudian dia cuma duduk sambil ngeluarin gambarnya, dipasang di slide, kemudian diam. Nah, bosnya ini yang punya developer. Kalau developer lain tekniknya, Pak. Developer tuh paling seneng kalau kita tuh udah pernah ngerjain kerjaan developernya lain yang menurut dia rivalnya dia. Nah itu. Cuman aku nggak bisa bayangin nanti kemudian kamu ditanyain sama developernya, loh kamu nggak mulai presentasinya? Loh, udah mulai dari tadi. Sampai saya pasang. Kamu nggak ngomong apa-apa. Kalau saya langsung jawab, biarlah karya yang berbicara. Itu kira-kira kalau nggak diusir, untung loh kamu tuh. Ya tahu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya yang tadi ya, end of the day memang harus komunikasi dan negosiasi yang penting. Iya kan? Yeah. Nah, kenapa kayak balik ke dunia M&M lagi, karena kan di 2G itu semuanya by email gitu loh. Nah, sampai akhirnya wah kalau kayak gini aku kemampuanku negosiasi sama approach orang kurang. Makanya aku balik ke MLM karena mau nggak mau harus menawari orang direct. Apalagi waktu itu ikut 90 Days Game Plan, di mentoring langsung sama upline-ku yang dari US. Nah, dia itu kayak top 10-nya MLM di dunia. Nah ternyata yang jadi masalah adalah kitanya sendiri ternyata. Kita ini terlalu banyak main horor. Jadi pada saat itu salah satu contoh aja ya sebetulnya ya. Makanya kenapa ilmu komunikasi itu penting sama negosiasi. Karena it's all about permainan kata-kata dan asumsi. Jadi dia bilang begini sama saya, Renaldo, kamu pokoknya 1 minggu ke depan tugasnya adalah kenalan sama orang. Itu saya keringetan dingin pada saat dikasih tugas itu. Karena apa? Ya, kemudian minggu depannya, kemudian saya bilang, saya cuma dapat 6. Nomor teleponnya orang 6. Renaldo, emangnya saya minta kamu ini minta nomor teleponnya orang? Saya ini cuma minta kamu tuh kenalan sama orang. Selesai.
langsung saya mikir, oh iya ya mungkin karena secara alam bawah sadar bahwa saya kerja di MLM ini adalah melihat semua orang sebagai mangsa. Jadi begitu disuruh ngajak kenalan, saya langsung berpikirnya minta nomor telepon. Yang salah siapa sekarang? Yang salah saya dong. Punya asumsi yang berbeda gitu. Padahal dia cuma minta kenalan sama orang. Nah sekarang, nah terus aku ini orangnya semi bisu. Emangnya kenalan sama orang itu, apakah harus kamu ngobrol panjang? Kamu senyum sama orang itu udah kenalan. Ya make sense ya. Make sense. Karena apa? Next-nya kan kamu ketemu lagi di gym kan misalkan. Iya kan? Jadi baru dia ngomong, so tujuannya adalah untuk melatih kamu itu gampang networking sama orang. Nah, celakanya karena multi level marketing ini dinamakan network marketing, kata-kata network itu pun dianggap seperti nganggap orang lain mangsa. Gitu loh. Padahal networking itu adalah bersosialisasi, make friend. Kayak gitu. Sama dengan halnya kayak kamu ketemu sama orang, ya kan? Nggak ada, kamu ketemu pertama kali, kamu langsung bilang, saya mau kawin sama kamu. Sopo kowe ngono kan? Siapa kamu gitu? Ya completely stranger, Pak. Iya kan? Nah, sekarang kayak kita bisa punya kayak aku sama Evan punya istri kan nggak mungkin langsung tahu-tahu ujug-ujug ketemu langsung aku mau married sama kamu, besok langsung kawin. Dan tidak kan? Kan pasti ada pendekatan, saling kenal, seperti itu kan. Terus ya nyogok adiknya, nyogok orang tuanya sama makanan, kalau adiknya babi guling, kalau orang mertuanya kan calon mertua kan dikasih ayam betutu, ya kan, dikasih ayam betutu dengan alasan supaya langsing, ya kan. Kalau dikasih babi guling supaya gemuk, wah alhasil nggak mungkin terima akan jadi mertua kan, gitu, menantu kan gitu kan. Nah itu kan ilmu mengambil hati. Tapi kan sebetulnya itu skill komunikasi dan negosiasi sebetulnya. Everything in our life sebetulnya is all about negotiation. Kita mengadakan self-justification. Atau kayak tadi Iwan ngomong, justified by logic. Itu kan sebetulnya pembenaran diri. Nah, kayak gitu. So, makanya penting sekali sih sebetulnya skill komunikasi. Nah, sebetulnya kalau kita mau bawa topik kayak presentation ini yang membuat kayak pertanyaannya Lutfi, yang masalah ego and style, itu sebetulnya kemudian dengan kalau kita arahkan dengan kemampuan komunikasi dan sebagai seorang introvert, sebetulnya mungkin next-nya Archie Talk kita bisa undang balik lagi mentor saya yaitu Nelson itu, ya kan? Senyum aja nggak bisa ngakak gitu. Dia cuma mentok, cuma senyum. Tapi dia hebat sekali membuat orang itu mengikuti apa yang jadi omongannya dia. So, sebenarnya interesting banget kalau kita bicara presentation board, karena baik lagi at the end of the day, ilmu komunikasi kayak Ridwan Kamil tadi kan ngelihat orangnya dulu. Nah itu penting. Dan itu kayak gitu, tuh nggak bisa dilakukan via email, karena biasanya orang introvert kayak saya dulu kan saya mikirnya semua pasti bisa done by email gitu. Mikirnya terutama yang kerja sama klien luar negeri kayak gitu, mikirnya bisa done by email. Tapi at the end pasti nggak bisa kok itu kayak gitu. At least kita harus call atau harus kelihatan muka kayaknya. Yes, kelihatan muka lebih bagus. Tapi itu pasti saya tahu itu ketakutan terbesarnya orang introvert sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.